Banyak yang nanya, teknik apa yang gue pakai dalam trading, dan kalau misalnya kalian ikut live gue setiap hari Jumat itu, kalian juga pasti tahu kalau gue menggunakan teknik yang namanya block to block ya. Dan pada video kali ini gue akan jelasin semuanya tentang block to block atau teknik yang gue pakai sehari-hari dalam trading, khususnya untuk intraday dan juga scalpingan. Dan karena nih video ini kayaknya durasinya akan panjang ya, jadi gue akan bagi menjadi 2 video teman-teman ya. Jadi di video kali ini gue akan bahas untuk tekniknya itu sendiri ya, dan kemudian nanti di minggu depan di video berikutnya gue akan bahas tentang cara pakainya di real trade seperti apa dan juga money managementnya seperti apa. Oke, langsung aja teman-teman, gue akan jelasin ke kalian tentang si block to block ini. Nah, oke. Jadi di sini gue akan buka ya satu chartnya, gue akan jelasin tentang block to block ya. Pertama teman-teman, yang kalian harus tahu tentang block to block itu yang pasti adalah tools yang akan digunakan ya. Yang pertama itu ada order block ya. Yang kedua itu ada beberapa tools pendukung seperti misalnya moving average ya, untuk mengetahui tren yang terjadi, dan juga market structure. Oke, jadi ada 3 hal penting itu aja. Gue akan jelasin satu-satu. Yang pertama yang paling penting itu adalah order block. Oke. Nah di komentar ya, di kolom komentar atau DM di IG masih banyak teman-teman yang bingung tentang yang namanya order block itu seperti apa ya. Simple aja teman-teman ya. Order block itu adalah sebuah daerah tahanan ya, yang mana daerah tahanan itu terbentuk ketika dia terjadi turning point dan turning pointnya itu bersifat impulsif ya. Contoh, misalnya teman-teman ya, kalian bisa lihat ketika dia bergerak ke atas seperti ini ya, harga bergerak ke atas, kemudian dia melakukan turning point di sebelah sini, dan pada saat turning point kalian bisa lihat ya, candlenya tuh impulsif ya. Patokan impulsif itu seperti apa? Impulsif itu artinya adalah dia harus memiliki candle yang besar seperti ini dan harus berurutan minimal menurut gua 3 candle ya. Jadi seperti yang kalian lihat di sini ada bearish candle yang terbentuk yang cukup impulsif ya. Di sini range-nya besar dan terdiri dari 1, 2, 3 candle yang secara berurutan dia harus bearish semua. Nggak boleh di tengah-tengahnya itu ada satu candle bullish atau apa yang nyempil-nyempil gitu, nggak boleh ya. Jadi itu syarat impulsif. Dan kemudian itu akan semakin kuat kalau apa? Kalau misalnya impulsif candle yang terjadi ini dia nge-break structure yang ada di sini atau low yang terjadi sebelumnya gitu ya. Jadi contohnya gini nih. Di sini gua gambarin aja biar jelas ya. Di sini ada low yang terbentuk ya di sebelah sini ya. Kemudian dia bergerak ke atas kayak gini, dan kemudian di sini terjadilah turning point-nya. Oke, kemudian dia ada impulsive candle, yang mana impulsive candle-nya ini nge-break low yang terjadi di sini ya. Kalian bisa lihat di sini ada low-nya, dia pada saat bergerak turun dia break. Oke. Nah, setelah kalian melihat posisi seperti ini ya, pertanyaan lain timbul ya, udah kalau gitu mana order block-nya? Order block-nya adalah candle bullish terakhir sebelum terjadi turning point. Itu menjadi order block-nya. Jadi kalau dalam kasus ini berarti order block-nya itu adalah yang sebelah sini candlenya. Oke, dan kalian bisa lakukan pembuatan area seperti ini. Oke, ini menjadi order block. Nah, ini yang area diarsir nih order block-nya ya. Kemudian, apakah ini menjadi order block satu-satunya ya? Bisa iya, bisa tidak ya. Iya, kalau misalnya dia sebelum candle sebelum candle yang terakhir ini, yang bullish terakhir ini ada candle bearish lagi gitu ya. Berarti ini menjadi order block terakhir. Tapi kalau misalnya candle bullish terakhirnya ini di sebelumnya juga candle bullish juga, yang mana dia tidak ada intervensi dari candle bearish lainnya, ini kedua candle ini bisa dijadikan satu area gitu ya. Jadi kalian bisa bermain seperti ini. Jadi order blocknya tuh range-nya dari bawah sampai ke sini. Nah, ini jadi order blocknya gitu. Nah, kalau misalnya kalian merasa, "Bang, tapi kalau misalnya saya candlenya 2 begini, range-nya jadi lebar." Ya udah, kalian bisa pakai 1 aja gitu ya. Dan kalian bisa lihat ya apa yang terjadi ketika dia turun ya. Kemudian di sini dia sempat koreksi tapi belum sampai ke order block-nya. Dia baru sampai ke order block-nya ketika dia masuk ke bawah sebelah sini, dan kemudian dia koreksi ke atas. Kalian bisa lihat dia masuk ke area ini ya. Kalau saya panjangin, seret gitu ya. Ini juga saya panjangin, seret kayak gitu. Nah, ini masuk order block, apa yang terjadi? Dia langsung reject, yang langsung turun dengan sangat kencang gitu ya. Jadi itu adalah tentang yang namanya order block. Order blocknya tuh adalah seperti itu, gampang teman-teman.
Itu yang bearish, yang bullish pun sama ya, bullish order block juga sama. Ya caranya tuh sama, kalian tinggal lihat aja di sini, saya kasih contoh ya. Nah, misalnya seperti ini. Di sini gue kasih lagi ya. Sama caranya ya, ketika dia turun ya, kemudian dia turning point di sini. Ini turning pointnya, dan pada saat turning point dia 1, 2, 3 candle impulsif tuh ya, kalian bisa lihat. Kemudian dia break structure yang di sebelah sini ya, structure high ya. Di sini kan ada high kecil sedikit ya, dan di sini menjadi structure high, kemudian dia break. Ini menjadi order blocknya sangat kuat ya. Jadi kalian bisa ambil di sini order blocknya itu adalah yang candle paling terakhir. Ini yang patokan pertamanya, jadi seperti ini. Oke. Nah kemudian kalian lihat, oh ternyata order block ini sebelahnya candlenya masih bearish, sebelahnya lagi masih bearish. Jadi ini ada 3 candle bearish nih. Kalian bisa ambil range-nya dari atas sampai bawah. Ini menjadi range order blocknya. Ya, jadi kalau kalian gambar itu seperti ini. Nah kembali lagi, kalau kalian merasa bang ini lebar banget, ya udah kalian bisa ambil di sebelah sini, atau kalian ambil tengah-tengahnya dari atas sampai bawah. Kalian ambil titik tengahnya kurang lebih di sini. Ya itu supaya memperkecil range-nya, supaya kalian punya stop loss nggak terlalu besar. Kalau kalian merasa terlalu besar, kalau buat saya sih ini range-nya cuma berapa ya? Sekitar 10 pips ya, dari 2054 sampai 2053. Ya menurut saya ini masih wajar ya. Ini karena ini di M1 gitu. Jadi menurut saya ini nggak terlalu lebar. Nah jadi ketika dia harga kena sini, masuk ke area sini dan dia masih mau naik, ya itu dia pasti akan mantul ya. Karena di sebelah sini ketika dia masuk kena area order block, dia akan naik lagi gitu ya. Dan nanti ke depannya kalau dia masuk teman-teman ke area sini ya, kalau saya perpanjang lagi nih. Ini saya panjangin lagi nih dari sini seret gitu ya. Terus saya panjangin lagi seret ya. Kalian lihat ketika dia udah meninggalkan jauh ke atas harganya dan dia koreksi lagi ke bawah, masuk lagi ke area order blocknya, apa yang terjadi? Dia reject lagi teman-teman ke atas. Kayak gitu ya. Jadi mudah dan ini sangat-sangat probabilitasnya tinggi ya. Kalau misalnya kalian nggak percaya, kalian backtest aja sendiri ya. Kalian sudah saya kasih tahu caranya, kalian tinggal backtest aja sendiri. Jadi itu adalah tools pertama dari cara block to block, cara trading block to block saya ya. Jadi seperti itu. Dan kemudian kita ngomongin tools yang kedua teman-teman, yaitu adalah, ini gue remove dulu semua ya, yaitu adalah moving average. Oke. Nah moving average ini itu sebenarnya fungsinya apa sih dari block to block yang gue pakai? Itu adalah untuk mengidentifikasi yang namanya tren yang terjadi aja gitu ya. Dan moving average yang gue pakai itu adalah 2 jenis. Yang pertama adalah exponential moving average dan yang kedua adalah simple moving average. Nah untuk length-nya, yang pertama untuk exponential moving average-nya gue pakai di 55 ya. Jadi kalian bisa lihat di sini. Nah ini adalah EMA yaitu exponential moving average, dan inputnya di length-nya ini gue pakai 55 ya. Dan source-nya off, close, semuanya nggak ada yang dirubah. Tinggal klik OK, dia akan jadi garis biru ini. Dan kemudian moving average yang kedua itu adalah yang simple moving average ini ya. Yang bawahnya gue kasih lihat lagi settingannya. Nah ini SMA simple moving average ya, dan length yang gue pakai adalah 200. Oke, seperti itu. Nanti pasti ada pertanyaan, bang boleh nggak pakai EMA yang sering diajarin, yaitu 21, 34, 90? Boleh aja ya, yang penting harus ada EMA yang besar ya. Kalau misalnya 21, 34, 90 berarti 90-nya dipakai, dan juga ada EMA yang kecilnya ya, jadi bisa pakai 34 dan 90 gitu ya. Tapi kalau kalian mau ngikutin gue 55 dan 200 silahkan monggo ya. Nah fungsinya apa sih moving average ini yang gue pakai? Untuk sekali lagi ngasih tahu tren ya. Jadi cara ngelihat trennya gimana? Kalau misalnya ya si exponential moving average-nya berada di atas simple moving average dan harganya berada di atas exponential moving average, serta exponential moving average-nya tuh menghadap ke atas seperti ini, berarti trennya lagi bullish. Jadi pada saat kita trading, kita lebih baik lebih memprioritaskan untuk mencari buy-nya ya. Jadi kita carinya bullish order block-nya kayak gitu. Kalau sebaliknya, kalau misalnya EMA 50-nya ini berada di bawah ya. Nah seperti ini nih, di bawah simple moving average 200-nya ya. Exponential moving average-nya berada di bawah simple moving average-nya dan dia menghadap ke bawah, berarti trennya lagi bearish dan kita akan memprioritaskan untuk mencari bearish order block kayak gitu. Oke? Nah, terus nanti ada pertanyaan lagi pasti, bang kalau misalnya datar seperti ini gimana bang? Oke? Nah, kalau misalnya kalian menghadapi situasi yang datar seperti ini ya, exponential moving average-nya dan simple moving average-nya datar seperti ini, terus dia dempet-dempet atau rapat-rapat seperti ini ya, ini kalian langsung switch ke mode scalpingan ya. Jadi scalpingan itu adalah kalian ambilnya itu sedikit-sedikit ya. Tetap bisa pakai block to block, yang mana nanti minggu depan gue akan ajarin ya cara pakainya
di tren yang naik, tren yang turun, dan juga tren yang sideways seperti apa, kayak gitu. Oke? Itu untuk moving average, fungsinya sesimpel itu ya. Jadi kalian bisa punya clear pandangan seperti apa kalau misalnya kalian mau trade di tren yang sedang naik, sedang turun maupun sedang sideways ya. Jadi kita simple tradingnya. Nah, kemudian yang terakhir adalah tools yang ketiga, itu adalah namanya market structure, teman-teman. Nah, market structure ini apa sih? Ini adalah pembentukan high dan low-nya. Kita lihat ya, apakah harga itu membentuk higher high, higher low, structure lebih lower low lagi, structure lower high, kayak gitu ya. Buat mengidentifikasi apa supaya kita bisa ambil probabilitas yang terbesar. Contohnya, kalau misalnya harganya membentuk structure yang lower low, lower high, lower low, itu kita lebih sopan atau lebih pantas itu untuk tradingnya itu menggunakan bearish order block ya. Jadi nanti lagi sideways nih, kayak misalnya sekarang lagi sideways terus tapi structure-nya bikin structure lower low dan lower high terus kayak gitu ya, atau structure bearish, berarti kita tradingnya tetap lebih mengutamakan yang nge-sell ya, atau cari bearish order block. Contohnya seperti ini. Kalian bisa lihat ya, di sini naik terus dia impulsif ke bawah, 3 nembus structure. Di sini 2 ini jadi order blocknya nih kayak begini ya. Nah, kalian bisa lihat sendiri ya, ketika dia balik ke atas masuk ke order blocknya, dia mantul ke bawah ya. Jadi untuk scalpingan ini sangat bagus sekali. Oke, jadi untuk market structure fungsinya seperti itu untuk menjaga posisi kalian supaya nggak salah arah dalam time frame yang pendek ya, atau dalam short term trade-nya. Jadi untuk nge-cut posisi-posisi salah kalian atau error kalian yang nggak perlu kayak gitu. Nah, kemudian teman-teman ya, di sini gue mau ngasih tips lagi ya teman-teman ya untuk kalian ya, untuk masalah si structure seperti ini. Jadi kalau misalnya kalian mau menggunakan block to block ini ya, kalian harus bisa memanage trade kalian dengan baik ya. Maksudnya seperti apa? Kalau misalnya kalian lihat ya, contohnya kalian sudah entry di sini nih, terus kemudian kalian harga turun ke bawah. Kalian kan nggak perhatiin ya, stop loss kalian tuh kecil, oke? Stop loss kalian kecil, jadi kalian harus melakukan yang namanya trailing stop ya. Jadi setiap dia 1:1 antara running profit dengan stop loss kalian, kalian harus geser stop loss kalian ya. Dengan cara seperti ini, kalian itu akan jauh lebih hebat ya, atau lebih bagus trade-nya nanti, oke? Nah, sekarang gue kasih contoh sedikit ya teman-teman. Di sini kalian bisa lihat ya, di sini ada structure bikin lower low, lower high, lower low, tapi ternyata sekarang dia bikin higher high pertama. Dan kemudian otomatis ini impulsif ya. Jadi order blocknya itu adalah 3 candle ini. Oke, yang bisa gue kasih lihat nih 3 candle. Range atas, range bawah gini. Ya. Nah, ini ya, harusnya ketika dia koreksi sini dia akan mantul ke atas. Ya, jadi kalian bisa melakukan scalpingan seperti itu. Ya, sesimpel itu aja untuk order block, semoga jelas ya. Dan jangan lupa kalian harus subscribe channel ini karena minggu depan gue akan kasih tahu kalian lagi videonya cara untuk pakai order block seperti ini. Ya, jadi ini adalah dasar dari teknik yang gue pakai, itu adalah block to block. Nanti minggu depan gue akan kasih tahu kalian cara pakainya gimana dan money managementnya seperti apa ya. Gitu aja teman-teman yang mau gue sharing untuk hari ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian ya. Dan juga jangan lupa subscribe dan juga like video ini, share ke teman-teman kalian lain yang butuh. Dan sampai jumpa di next video. Jangan lupa semua orang bisa cuan. Salam sukses. Bye.